Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah dari BBPP MPP Pertanian Cianjur. Pada kesempatan ini akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam mempelajari materi tentang hardening of plantlet hasil kultur jaringan. Bapak Ibu sekalian, dalam video ini akan dibahas materi seputar pertanyaan tentang apa itu hardening of, kapan hardening of bisa dilakukan, mengapa perlu dilakukan hardening of, apa tujuan hardening of, dan apa saja tindakan hardening of yang bisa dilakukan terhadap plantlet. Mari kita simak tayangan video ini sampai tuntas. Baiklah, kita mulai dari pengertian hardening of plantlet. Hardening of plantlet adalah suatu proses untuk penguatan atau pengukuhan plantlet dengan cara memberikan perlakuan preaklimatisasi tertentu pada plantlet yang masih berada di dalam botol kultur sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan aklimatisasi. Bapak dan Ibu sekalian, gambar ini menunjukkan rangkaian proses perbanyakan tanaman secara kultur jaringan. Dari gambar ini, kapan kira-kira hardening of plantlet dilakukan? Jawabannya apa Bapak dan Ibu? Betul, setelah subkultur plantlet terakhir dan sebelum aklimatisasi. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui sebelum melakukan hardening of plantlet, mulai dari mengidentifikasi plantlet, menyeleksi plantlet, menentukan plantlet, mengadministrasikan dan melaporkan hasil kegiatan identifikasi dan seleksi plantlet, selanjutnya hardening of plantlet, dan terakhir aklimatisasi plantlet. Bapak dan Ibu guru yang hebat, mengapa kita perlu melakukan hardening of pada plantlet hasil kultur jaringan? Jawabannya karena tahapan aklimatisasi adalah tahapan yang kritis, mengingat satu, kondisi iklim di luar botol sangat berbeda dengan kondisi di dalam botol. Kelembaban relatif dalam botol kultur jaringan dengan mulut botol tertutup umumnya cukup tinggi, berkisar antara 80-99%. Jawaban kedua, berdasarkan hasil penelitian Hazarika tahun 2006 dan Zulkarnain tahun 2009, kondisi abnormalitas morfofisiologis plantlet hasil perbanyakan in vitro umumnya memiliki lapisan kutikula yang masih tipis, sel palisade lebih sedikit, kecil dan belum berkembang secara sempurna, malfungsi stomata, jaringan pembuluh dari akar ke pucuk belum berkembang dengan baik, lapisan lilin dan lignin masih tipis dan belum berkembang secara sempurna. Selain itu, plantlet juga tidak tahan cahaya kuat dan tidak tahan kelembaban rendah. Bapak Ibu sekalian, dengan melihat kekurangan dan kelemahan plantlet tersebut, jika langsung ditempatkan di ruang dengan iklim ekstrim atau tidak sama dengan iklim pada saat di dalam botol kultur, maka plantlet akan mengalami stres, mudah terserang hama dan penyakit, mengalami kegagalan pertumbuhan dan atau kematian plantlet. Nah, untuk menghindari stres dan persentase tingkat kematian yang tinggi pada plantlet, maka perlu dilakukan tindakan hardening of dengan harapan secara bertahap perkembangan lapisan kutikula, lilin, lignin, sel palisade, stomata, dan jaringan pembuluh berkembang dan berfungsi secara sempurna, sehingga plantlet masih bisa bertahan hidup dan tingkat keberhasilan aklimatisasi akan tinggi. Dengan demikian, tujuan hardening of adalah 1.
sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan aklimatisasi, yang kedua mempertahankan dan membantu pertumbuhan tanaman untuk beradaptasi di lingkungan ex vitro, dan ketiga agar bibit memiliki vigor lebih baik, daun lebih hijau, lebih kokoh, dan persentase hidup planet lebih tinggi. Bapak dan Ibu guru sekalian, setiap planet tanaman hasil kultur jaringan memiliki tindakan hardening up yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil penelitian Yusnita tahun 2010, teknik hardening up untuk planet pisang dan anggrek dengan cara menempatkan planet botolan di luar ruang kultur, yaitu di tempat dengan suhu kamar dan cahaya matahari tidak langsung atau dekat jendela selama 2 minggu sebelum planet diaklimatisasi, dapat meningkatkan vigor bibit, daun lebih hijau dan lebih kokoh. Hasil penelitian Sinta et al. Tahun 2013, beliau melakukan penelitian untuk mengetahui perlakuan hardening up dengan lama prakondisi yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa prakondisi planet karet hasil stek mikro dalam botol kultur yang disimpan di lingkungan ex vitro selama 6 hari sebelum diaklimatisasi memiliki daya hidup yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan prakondisi 0 hari atau 3 hari. Dalam penelitian yang sama, planet karet dengan prakondisi 6 hari yang ditanam pada pot terbuka dalam wadah plastik tertutup atau disungkup memiliki daya hidup tertinggi, yaitu 80% setelah 3 bulan diaklimatisasi. Berdasarkan hasil penelitian Nuraini tahun 2004, prakondisi planet krisan selama 7 hari pada ruangan tidak ber-AC dan peletakannya dilakukan di dekat jendela dapat meningkatkan daya hidup bibit krisan setelah diaklimatisasi. Berdasarkan hasil penelitian Hapsoro tahun 2019, hardening up untuk planet tebu dengan meletakkan botol kultur selama 1 minggu di meja-meja di samping jendela laboratorium dapat meningkatkan daya hidup bibit tebu setelah diaklimatisasi. Demikian juga dengan hasil penelitian Yusnita et al. Tahun 2013, hardening up in vitro pada kultur Tunas sansevieria dengan cara meletakkan botol kultur selama kurang lebih 2 minggu pada ruangan dengan kondisi suhu kamar mampu meningkatkan daya hidup bibit sansevieria setelah diaklimatisasi. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan uraian materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 1. Kegiatan hardening up planet hasil kultur jaringan sangat penting dilakukan sebelum aklimatisasi. Yang kedua, teknik hardening up yang tepat untuk planet tanaman hasil kultur jaringan akan meningkatkan persentase keberhasilan aklimatisasi. Yang ketiga, teknik hardening bisa berbeda untuk setiap jenis planet, namun teknik yang tepat dapat memperoleh bibit dengan vigor lebih baik, daun lebih hijau, lebih kokoh, dan persentase hidup bibit lebih tinggi setelah aklimatisasi. Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah materi tentang pengertian waktu hardening up, alasan mengapa perlu dilakukan hardening up, tujuan hardening up, dan beberapa tindakan hardening up pada beberapa jenis planet. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.